96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang. Senang sekali kembali pada kesempatan pagi hari ini ya. Untuk edisi hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya Diki Darmawan akan mencoba untuk menemani Anda semuanya biasa di program Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama-sama akan membahas tema Jagongan Lan Musyawarah pada pagi hari ini adalah bedah buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 Jawa Tengah. Yang pasti di kesempatan pagi hari ini Diki nggak sendirian ya, telah hadir sebagai narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Magelang, Bapak Muhammad Hafid ya, anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Divisi SDM Organisasi dan Diklat. Kita sapa dulu buat Pak Hafid pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi Mas Diki, selamat pagi para sahabat Gemilang dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Pak Hafid pagi hari Alhamdulillah, ini? Semangat ya Pak Hafid ya? Sehat, semangat selalu. Alhamdulillah. Oh ya, salam awas gitu ya? Iya, salam awas. Dan semoga semua sahabat Gemilang dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Oke, baik Pak Hafid. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang tema kita hari ini adalah bedah buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 Jawa Tengah. Mungkin Pak Hafid bisa memperkenalkan diri dulu nih buat kepada sahabat Gemilang. Silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih Mas Diki atas kesempatan yang diberikan. Yang juga saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Radio Gemilang FM Magelang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyapa para sahabat Gemilang dan juga sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sebelum saya memperkenalkan diri, sebetulnya saya sudah pernah sowan atau pernah silaturahmi di Radio Gemilang ini. Udah sering ya Pak Hafid ya? Baru sekali Mas. Saya waktu itu sekitar bulan April tahun ini juga, tahun 2025, saya bersama dengan Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Pak Habib, menyapa sahabat Gemilang. Waktu itu kami membawakan tema tentang kerja Bawaslu di masa non tahapan, gitu. Oh iya, Pak. Bersama Mas Rendra waktu itu. Betul Mas Rendra. Betul. Itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Diki. Terlebih dahulu juga saya memperkenalkan diri bagi sahabat Gemilang yang mungkin baru pertama kali berjumpa dengan saya. Nama saya Muhammad Hafid. Saat ini saya bertugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, atau lebih tepatnya terhitung semenjak Agustus 2023 sampai insya Allah tahun 2028. Nah, di Bawaslu Kabupaten Magelang kami mengampu divisi SDM, organisasi dan diklat, atau kalau di keluarga Bawaslu dikenal sebagai Kordif, koordinator divisi organisasi SDM, organisasi dan diklat. Begitu Mas Diki. Oh iya, sekilas. Iya. Pak Hafid mungkin buat sahabat Gemilang yang belum tahu nih, Pak Hafid untuk saat ini tinggalnya di mana nih? Iya Mas Diki, mohon. Tinggalnya di mana? Oh iya, baik. Saya asli ya. Cah Magelang, Mas. Oh, asli Kabupaten Magelang. Dari semenjak lahir saya memang sudah di Magelang dan kedua orang tua saya juga memang asli dari Magelang. Saat ini saya tinggal atau mukim di salah satu desa, yaitu di Wonokerto, yang berada di wilayah Kecamatan Tegarjo, Kabupaten Magelang, Mas Diki. Oh iya, Seliputra daerah Kabupaten Magelang di Kecamatan Tegarjo. Mungkin buat sahabat Gemilang yang pagi hari lagi bergabung bersama Radio Gemilang, itu ya, yang khususnya warga Tegarjo, ternyata tetangga saya Pak Hafid. Ya Pak Hafid, tetangga sekecamatan. Iya, langsung aja nih terkait dengan tema kita hari ini adalah bedah buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 Jawa Tengah. Nah, sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 Jawa Tengah ini apa nih sebenarnya yang melatar belakang ini Pak? Oh ya, Mas Diki, pertanyaan yang bagus sekali.
terkait dengan buku eviden pengawas ad hoc. Sebagaimana kita tahu Mas Riki, Bawaslu adalah lembaga publik, maka semua jajaran Bawaslu punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan kepada publik atau kepada masyarakat dan juga kepada para stakeholder. Dalam konteks ini, penerbitan buku ini salah satu upaya atau salah satu bentuk dari perwujudan transparansi tersebut. Jadi kami menyampaikan, Bawaslu menyampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada stakeholder mengenai adanya mulai dari rekrutmen dan juga sampai eksistensi serta kinerja pengawas ad hoc yang ada di wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga keberadaan buku ini tentu untuk mendokumentasikan eksistensi sejumlah pengawas ad hoc atau semua pengawas ad hoc yang ada di wilayah Jawa Tengah. Betul. Oh, oke, baik. Baik, Wafid, di dalam judul bukunya itu kan ada kata evident. Nah, yang dimaksud dengan evident pada judul buku ini apa, Pak? Secara epistemologis atau secara harfiah, evident itu berarti atau bermakna nyata atau jelas atau tidak tersembunyi. Jadi kalau kita dalam konteks buku ini, Mas Diki, evident berarti bukti nyata eksistensi adanya pengawas ad hoc di seluruh wilayah Jawa Tengah. Gitu, Mas Diki. Oke, baik. Itu kata-kata evident. Ada juga kata atau pengawas ad hoc. Nah, selain pengawas ad hoc nih, apakah jenis pengawas yang lain nih, Pak? Baik, Mas Diki, sebagaimana kita tahu untuk dalam konteks penyelenggara pemilu, khususnya di pengawas, itu ada dua term atau dua terminologi besar. Yang pertama adalah pengawas permanen. Jadi pengawas permanen itu kalau kita pahami adalah pengawas yang eksistensi atau kelembagaannya itu ada meskipun tahapan baik pemilu maupun pilkada sedang tidak ada. Nah, yang menandang gelar predikat pengawas permanen itu mulai dari Bawaslu RI di tingkat pusat, kemudian Bawaslu tingkat provinsi, dan juga Bawaslu kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian ada yang kedua yang sedang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu Bawaslu pengawas, maksud saya pengawas ad hoc. Pengawas ad hoc secara harfiah artinya sementara, begitu Mas G. Jadi pengawas ad hoc itu pengawas yang direkrut atau dibentuk pada saat adanya tahapan. Menjelang pemilu itu ya? Ya, pada saat adanya tahapan baik pemilu maupun pilkada. Jadi bukan hanya pada pemilu tapi juga pada setiap pilkada. Jadi pengawas ad hoc itu bertugas pada saat tahapan pemilu maupun pilkada dan juga purna tugas atau dibubarkan setelah tahapan selesai. Nah, pengawas ad hoc ini ada mulai dari tingkat kecamatan ke tingkat kelurahan atau desa yang dikenal sebagai PKD atau pengawas kelurahan atau desa, dan juga pengawas di tingkat TPS atau yang biasa dikenal sebagai PTPS, Mas Diki. Iya. Jadi untuk pengawas menjelang pemilu itu seperti PTPS, terus PKD, Panwascam ya. Itu termasuknya ad hoc ya itu ya. Ad hoc, betul ya. Jadi teman-teman ad hoc ini bertugas mulai dari adanya tahapan tahapan pemilu maupun pilkada sampai nanti ketika tahapan sudah selesai. Gitu Mas Diki. Baik. Selain itu nggak ada lagi ya pengawas ad hoc dari pihak-pihak luar gitu? Ada. Selain dari kalau PKD terus Panwascam itu kan masih di bawah Bawaslu lah. Selain di bawah Bawaslu apakah ada lainnya? Betul. Baik, secara dari mandat dari mandat konstitusi, memang yang mendapat mandat ataupun tugas untuk melakukan pengawasan adalah seperti yang kita bahas tadi Mas Diki. Ada namanya pengawas yang di permanen, baik Bawaslu RI, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota, dan juga ada pengawas ad hoc.
Nah, selain itu juga ada namanya pengawas partisipatif, Mas Diki. Jadi kami Bawaslu selalu intens mengajak kepada masyarakat secara umum, baik itu kalangan kelompok pemuda, kelompok mahasiswa, pelajar, untuk bareng-bareng bersinergi dengan Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan, Mas Diki. Untuk pengawas yang itu selain yang di bawah Bawaslu tadi, itu ketika mau menjadi seorang pengawas, apakah harus izin dulu ke Bawaslu setempat atau enggak itu? Tidak perlu izin, kecuali memang bermaksud menjadi pemantau yang yang mendaftarkan diri bisa, Mas. Tapi kalau pengawas partisipatif tidak perlu izin. Tidak perlu izin khusus ataupun regulasi tidak perlu kulon lah ke Bawaslu, bisa melakukan pengawasan bersinergi dengan kami Bawaslu, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, maupun di tingkat desa atau kelurahan, Mas Riki. Oke. Jadi ketika menjadi pengawas itu melihat sebuah pelanggaran langsung bisa melapor ke Bawaslu gitu ya? Betul, bisa melaporkan baik jajaran kami yang ada di TPS pada saat hari pencoblosan atau pemungutan suara, maupun kepada jajaran kami yang ada di desa atau kelurahan serta di tingkat kecamatan gitu, Mas Diki. Nah, untuk di tahun 2024 kemarin ini Pak Hafid, untuk pengawas itu yang tadi yang baru saja dibahas ini di Kabupaten Magelang sendiri ada nggak di tahun 2024 kemarin? Pengawas yang selain di bawah Bawaslu itu? Ada pengawas partisipatif, kami ada? melibatkan kelompok pemuda, kelompok mahasiswa, dan kelompok pelajar juga. Selain itu juga masyarakat secara umum bersinergi dengan kami Bawaslu Kabupaten Magelang untuk melakukan pengawasan pada semua tahapan baik pemilu maupun pilkada, Mas Diki. Jadi menurut Pak Hafid adanya dengan pengawas partisipatif tadi, menurut Pak Hafid sangat membantu ya? Sangat membantu. Makanya kami Bawaslu Kabupaten Magelang selalu intens bersilaturahmi, berkomunikasi, dan juga berkoordinasi dengan kalangan pengawas partisipatif tersebut, Mas Diki. Dan insya Allah kita tingkatkan terus kebersamaan atau sinergi dengan kelompok pengawas partisipatif ini, Mas Diki. Oke, baik Pak Hafid. Nah, Pak Hafid, selain tugas administratif nih, apa makna dari hakikat pengawas ad hoc nih Pak Hafid? Mungkin bisa jelaskan Pak. Menjadi pengawas ad hoc adalah perjuangan moral dan sosial, Mas Diki. Artinya siap menghadapi tekanan, tantangan, bahkan resiko sosial. Karena teman-teman pengawas ad hoc itu berada di tengah-tengah masyarakat langsung. Jadi mereka langsung melihat seandainya ada indikasi akan adanya pelanggaran, akan adanya kekeliruan, teman-teman pengawas ad hoc itu yang berada dan sering melihat langsung, menyaksikan langsung, begitu Mas Diki. Dan alhamdulillah teman-teman pengawas ad hoc dari pengalaman kemarin baik pemilu maupun pilkada bekerja karena panggilan hati nurani untuk ikut menjaga suara rakyat, untuk ikut menjaga agar demokrasi tetap bermartabat, begitu Mas Diki. Itu ya berjalan lancar gitu ya? Iya, sesuai dengan rule atau dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Untuk kendalanya sendiri apakah ada Pak? Kendalanya ada, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Misalnya kendala karena memang wilayah kita terutama di Magelang ini relatif luas dengan jumlah warga masyarakat dan jumlah pemilih yang juga relatif banyak, sementara keterbatasan sumber daya kami. Misalnya di satu kelurahan atau desa kami ada satu PKD atau pengawas kelurahan atau desa. Seringkali terasa kurang, Mas, karena mestinya kan kita compare dengan jumlah pemilih dan juga jumlah warga yang ada di satu desa, jumlahnya relatif jomplang begitu, Mas Ki. Oke, baik Pak Hafid. Penasaran Diki ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang struktur bukunya yang tadi Bapak bawa itu. Oke, Mas Diki, kita membahas mengenai buku Eviden Pengawas ad hoc ini, Yeah. Buku ini terbagi ke dalam 5 bab. Yang bab pertama adalah pendahuluan,
Kemudian bab kedua mengenai SDM dan organisasi pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, yaitu Panwaslu kecamatan. Berikutnya adalah SDM dan organisasi Panwaslu kelurahan atau desa. Nah, berikutnya yang bab 4 adalah SDM dan organisasi pengawas tempat pemungutan suara atau TPS, PTPS. Nah, yang terakhir atau bab 5 adalah dinamika pengawas ad hoc di kabupaten atau kota di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jadi pada bab yang kelima ini dideskripsikan kinerja teman-teman Bawaslu di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah. Oke. Mas Diki. Oke, baik Pak Hafid. Tadi Pak Hafid kan bilang di strukturnya adalah ada pendahuluan ya. Nah, dalam pendahuluan tersebut apa yang digambarkan? Pak Hafid, silakan. Menarik untuk kita sama-sama coba bedah, Mas Diki ya. Bab 1 ini menyajikan data yang sangat lengkap dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah. Oh ya, sedikit Mas Diki ya, saya perlu menyampaikan juga bahwa kata pilkada itu sebetulnya kata yang populer, yang sering kita gunakan sehari-hari. Kalau kita mengacu kepada regulasi, misalnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kata yang digunakan adalah sebetulnya pemilihan. Oh, bukan pilkada ya? Bukan pilkada. Jadi karena memang itu kata yang lebih familiar di warga masyarakat kita dan juga di sebagian penyelenggara adalah pilkada, kita gunakan kata pilkada, ngoten Mas Diki. Iya. Jadi kita kembali ke buku ini, Mas Diki. Ya. Buku Eviden Pengawas Ad Hoc ini pada bab pertama disajikan informasi yang sangat komprehensif mengenai penyelenggaraan pilkada di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2024. Di antaranya misalnya ada disajikan jumlah TPS di seluruh wilayah Jawa Tengah pada pilkada 2024. Juga jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap pada pilkada tersebut. Ada juga disampaikan jumlah daftar pemilih dibagi berdasarkan gender, jumlah pemilih perempuan berapa, jumlah pemilih laki-laki berapa. Jadi komprehensif sekali Mas Diki mengenai itu bab yang pertama pada buku ini. Pendahuluannya ya Pak. Juga tidak lupa dicantumkan juga para calon atau para pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada 2024. Di antaranya misalnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota di seluruh wilayah Jawa Tengah. Itu Mas Diki. Semua ada tertera di sini nama-nama para calon yang berkompetisi, para pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada 2024 tersebut. Oke, Mas Diki. Baik Pak Hafid. Dan terima kasih Pak Hafid untuk penjelasannya. Dan sebelum kita lanjut lagi Pak Hafid, kita rehat sejenak. Baik, Mas Dan Diki. sahabat Gemilang, jangan lupa buat Anda yang mungkin mau bertanya terkait dengan tema kita hari ini ya, tentang bedah buku Eviden Pengawas Ad Hoc pada pemilihan 2024 Jawa Tengah ya. Ya mungkin mau pesan bukunya. Ya, bisa langsung ya, bisa bertanya-tanya melalui WhatsApp di 081578968968. Kita akan kembali lagi masih di program Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah, masih bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Magelang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Masih pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang kali ini, kita bersama-sama membahas tentang bedah buku Eviden Pengawas Ad Hoc pada pemilihan 2024 Jawa Tengah. Masih kita bersama Bapak Muhammad Hafid, anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Masih semangat sih Pak Hafid? Alhamdulillah semangat selalu. Iya, Mas Diki. Iya. Lanjut lagi nih Pak Hafid. Ye. Terkait dengan tema kita pagi hari ini. Nah,
Tadi kan udah sampai ke bab pendahuluan yang tadi sempat dijelaskan. Mungkin ada tambahan lagi terkait dengan bab pendahuluan nih, Pak Hafid. Baik, Mas Diki, masih kita coba mengulas sedikit mengenai bab pendahuluan dalam buku ini. Tadi saya sampaikan buku ini menyajikan data yang sangat komprehensif mengenai penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi di antara beberapa yang sedikit yang disampaikan data di buku ini pada bab pendahuluan, di antaranya adalah misalnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah Jawa Tengah sebanyak 28.427.616 jiwa, Mas Diki. Iya. Nah, kemudian ada juga disajikan jumlah TPS di seluruh wilayah Jawa Tengah, TPS yang didirikan oleh teman-teman KPU. Di berjumlah TPS-nya itu 56.812 TPS di 35 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Gitu, Mas Diki. Oke, nah baik Pak Hafid, untuk kondisi rekrutmen, nah bagaimana nih kondisi nih untuk pengawas kondisi rekrutmen pengawas ad hoc di lapangan nih Pak? Secara umum, alhamdulillah pada proses rekrutmen pengawas ad hoc di tahun 2024 kemarin berjalan baik, lancar. Hanya memang kita tidak menutup adanya tantangan, kendala yang dihadapi, mengingat seperti tadi saya sampaikan luasnya wilayah dan juga beragamnya kontur wilayah, ada pedesaan, ada perkotaan, pegunungan dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan yang sangat menarik bagi jajaran Bawaslu dalam konteks rekrutmen atau pembentukan pengawas ad hoc, Mas Diki. Oh ya, jadi intinya untuk rekrutmen pengawas ad hoc di lapangan, khususnya di Kabupaten Magelang sendiri tahun 2024 kemarin lancar gitu intinya. Lancar, alhamdulillah, meskipun ada juga kendala, tapi alhamdulillah bisa teratasi gitu ya. Misalnya ada pada saat pembentukan pengawas kelurahan atau desa PKD, ada satu daerah yang pendaftar yang lulusan SMA-nya itu tidak ada. Padahal di regulasi, di Juknis maupun di regulasi yang lain ada disyaratkan bahwa minimal pendidikan harus SMA. Makanya kalau mengalami kendala seperti itu, kami berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mas Diki. Oke. Nah, perlu saya sampaikan bahwa satu wilayah atau satu desa yang tidak ada pendaftar yang masuk kategori atau sesuai dengan persyaratan lulusan SMA ini bukan berarti di desa tersebut tidak ada lulusan SMA-nya, Mas Diki. Tapi karena memang pertama yang lulus SMA sudah mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa nyambi untuk menjadi jajaran kami atau menjadi PKD, pengawas kelurahan atau desa. Kendala yang lain juga yang lulus SMA merantau misalnya, Mas Diki, sehingga tidak ada pendaftar SMA itu dalam konteks seperti itu. Atau yang ketiga misalnya pendaftar SMA lulusan SMA sudah mendaftar untuk penyelenggara di sebelah atau di teman-teman KPU menjadi KPPS misalnya, gitu, Mas Diki. Baik Pak Hafid. Nah, untuk apakah peran kunci pengawas ad hoc dalam pemilihan 2024 nih Pak Hafid? Mas Diki, untuk teman-teman pengawas ad hoc itu mempunyai peran yang sangat strategis dan sangat esensi buat kami jajaran Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Magelang dan umumnya juga Bawaslu di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman pengawas ad hoc memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan regulasi, mulai dari persiapan hingga kemudian pada saat adanya kampanye, adanya pencoblosan atau pemungutan suara, penghitungan, hingga nanti penarikan
penarikan logistik, misalnya dari TPS ke PPS, dari desa ke kecamatan, itu juga teman-teman selalu mengawasi. Dan juga sebagaimana saya sampaikan tadi, teman-teman pengawas ad hoc itu berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi secara tidak langsung teman-teman pengawas ad hoc adalah representasi kelembagaan kami yang ada di masyarakat, Mas Vicky. Jadi intinya mereka itu secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi mungkin tahu secara langsung dari lokasi. Betul, gitu ya. Mengetahui dan kadang menyaksikan secara langsung, misalnya ada indikasi pelanggaran, teman-teman pengawas ad hoc lah yang biasanya secara langsung menyaksikan atau melihat. Makanya betapa pentingnya tindakan pencegahan itu juga bagian yang kami tekankan kepada teman-teman pengawas ad hoc yang ada di baik di desa, di TPS maupun di tingkat kecamatan, Mas Diki. Oh iya. Nah, menurut pandangan ataupun yang Pak Hafid ketahui nih, tantangan terbesar yang dihadapi pengawas ad hoc, mungkin udah ada yang pernah laporan ke Pak Hafid nih, silakan Pak Hafid. Tantangan terbesarnya. Tantangan bagi teman-teman pengawas ad hoc relatif beragam. Hanya saja memang kalau kita coba identifikasi, setidaknya ada beberapa, misalnya ada tekanan politik dari kelompok tertentu yang memang punya kepentingan, juga ancaman dan intimidasi. Kadang-kadang teman-teman itu menghadapi ancaman dan intimidasi dari kelompok tertentu misalnya. Dan juga ada karena batasan waktu kinerja mereka juga, Mas Diki. Dan juga tantangan lain yang dihadapi oleh teman-teman pengawas ad hoc itu keterbatasan sumber daya manusia. Seperti saya sampaikan tadi bahwa di satu desa umpamanya yang jumlah penduduknya relatif banyak, sementara mereka atau PKD itu hanya ada 1 orang gitu, Mas Diki. Demikian juga di tingkat TPS. Di tingkat TPS itu teman pengawas ad hoc itu ada 1 orang. Pengawas TPS harus menghadapi kondisi yang terkadang mungkin gaduh gitu, Mas. Oh iya ya. Itu beberapa tantangan teman-teman pengawas ad hoc di lapangan pada saat menjelang pada saat hari pemungutan suara, maupun terkadang pada pasca pemungutan suara, Mas Diki. Iya. Nah, di Kabupaten Magelang sendiri untuk rata-rata tantangan terbesar yang dihadapi pengawas ad hoc, rata-rata terbanyak nih apa nih? Kalau di Kabupaten Magelang, alhamdulillah pada penyelenggaraan Pilkada 2024 kemarin, tantangan terbesarnya adalah itu, Mas, keterbatasan sumber daya manusia. Sumber SDM-nya betul, ya. Betul. Karena apa? Alhamdulillah pada pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2024 kemarin, Magelang relatif alhamdulillah aman, tertib lancar, dan lancar gitu, Mas. Jadi kendala kalau kita bikin identifikasi ya keterbatasan SDM teman-teman pengawas ad hoc di lapangan, Mas Diki. Iya, baik. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Magelang sendiri untuk mengatasi masalah tersebut apa yang dilakukan nih Pak Hafid? Kami terjunkan teman-teman, umpama di satu desa memang ada kendala, maka kami berkoordinasi dengan teman-teman Panwaslu kecamatan untuk ikut membantu. Bahkan juga ada teman-teman staf di tingkat kecamatan atau Panwaslu kecamatan yang ikut membantu dan mendampingi hingga tingkat TPS, Mas Diki. Misalnya ketika ada kendala teman-teman TPS di lapangan pada saat melakukan pengawasan atau pada saat mereka bertugas, Mas Diki. Oke, baik, terima kasih Pak Hafid. Nah, kembali lagi ke masalah buku tadi ya Pak Hafid. Nah, untuk apa bentuk dedikasi pengawas ad hoc yang tergambar dalam buku ini, Pak Hafid? Banyak kisah inspiratif dari buku Eviden Pengawas Ad Hoc ini, Mas Diki. Kalau secara naratif dikisahkan atau disajikan, terutama pada bab terakhir buku ini,
Buku ini ditulis oleh teman-teman Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Di sana mendeskripsikan dedikasi dan kinerja teman-teman pengawas ad hoc di seluruh wilayah Jawa Tengah, Mas Diki. Betul. Baik, baik, terima kasih. Intinya untuk apa itu dedikasi pengawas ad hoc yang tergambar dalam buku ini berbeda-beda ya, karena Betul. memang Jawa Tengah sendiri wilayahnya luas, jumlah pengawas ad hocnya juga Banyak sekali. jadi berbeda-beda gitu ya. Baik, Mbak Fit, untuk adakah contoh nih yang menarik dari praktik pengawasan para pengawas ad hoc dalam buku ini? Contohnya apa nih Pak Fit? Contohnya kalau di wilayah kita di Kabupaten Magelang, Mas Diki, pada saat menjelang kedatangan logistik berupa surat suara di gudang yang sudah disediakan oleh KPU, dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Magelang. Kami Bawaslu Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan teman-teman Panwaslu Kecamatan. Waktu itu gudangnya kebetulan berada di wilayah Kecamatan Muntilan, maka kami koordinasi dengan teman-teman Panwaslu Kecamatan Muntilan. Yang menarik adalah pada waktu itu jadwalnya nyampe masuk logistik itu masuk gudang sekitar jam 7 malam, Mas. Kami koordinasi. Ternyata kami mendapatkan informasi bahwa mobil yang mengangkut surat suara dari pabrik untuk dibawa ke Magelang itu mengalami kendala waktu di jalan tol, jadi mobilnya mogok. Maka itu menjadi pengalaman yang mendebarkan buat kami, karena apa? Kita tahu pada pelaksanaan pemilu 2024 kita juga mengalami insiden dalam hal logistik, mobil yang membawa surat suara sempat terguling di wilayah Jambu. Iya betul. Pengarah itu dari pengalaman pemilu 2024 itu, maka ketika kita mendapat kabar mengenai mogoknya mobil yang mengangkut atau membawa surat suara untuk masuk ke Magelang itu mengalami kendala, sempat berdebar juga. Dan teman-teman padahal di gudang yaitu di wilayah Kecamatan Muntilan sudah standby untuk menyambut kedatangan itu, melakukan pengawasan kedatangan surat suara tersebut. Menghadapi itu kami terus berkoordinasi dengan teman-teman KPU Kabupaten Magelang, dan alhamdulillah tidak berapa lama mogok mobil sudah bisa teratasi, Mas Diki. Kemudian bisa melanjutkan perjalanan untuk membawa logistik atau surat suara tersebut ke Magelang, ke Kabupaten Magelang. Meskipun mengalami keterlambatan, alhamdulillah tidak ada kendala lain yang berarti, hanya keterlambatan masuk gudang yang sudah disediakan itu, Mas Diki. Ya, karena itu terkendala hal teknis yang nggak disengaja, jadi nggak bisa gimana gitu. Meskipun sempat membuat kami berdebar juga waktu itu, tapi alhamdulillah bisa teratasi bisa teratasi. Tidak menimbulkan efek yang negatif. Baik, Pak Hafid. Nah, untuk refleksi dari buku ini terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 ini apa nih? Refleksi yang bisa kita ambil atau kita petik dari buku Eviden ini, Mas Diki, diantaranya adalah karena memang Pilkada tahun 2024 ini baru pertama kali diadakan secara serentak, dan juga baru pertama kali pada tahun yang sama diselenggarakan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres serentak itu ya. Ya, maka tantangannya sedemikian kompleks yang dihadapi oleh penyelenggara, baik di KPU maupun di Bawaslu, termasuk di dalamnya adalah teman-teman pengawas ad hoc. Kompleksitas ini tentu memberi pengalaman empiris yang sangat berharga bagi kami jajaran Bawaslu, tidak terkecuali bagi teman-teman pengawas ad hoc, Mas Diki. Baik Pak Hafid. Nah, untuk Bawaslu Jawa Tengah menilai peran pengawas ad hoc nih, bagaimana nih Pak? Pengawas ad hoc adalah ujung tombak atau garda terdepan Bawaslu dalam setiap tahapan pengawasan yang ada, baik di pemilu dan
pilkada, Mas Diki. Oke. Mereka menjadi representasi ataupun menjadi wajah nyata Bawaslu di hadapan masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat, Mas Diki. Oke. Jadi sangat penting dan sangat strategis sekali peran teman-teman pengawas ad hoc bagi kami Bawaslu, Mas Diki. Oke, baik. Nah, Pak Hafid, tadi kan membahas tentang buku ini udah panjang lebar nih. Untuk masyarakat sendiri yang pengen tahu ataupun pengen membaca buku tersebut, bagaimana caranya, Pak Hafid? Apakah bisa beli di toko atau bisa online atau bagaimana nih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Hafid. Oh ya, Mas Diki, karena memang buku ini tersedia tidak untuk dijual, Ya. sahabat Mas Diki ya, Ya. sahabat Gemilang yang ingin membaca atau membuka serta mempelajari buku ini, pertama bisa rawuh atau bisa hadir di kantor kami Bawaslu Kabupaten Magelang. Atau kalau cara yang lain yang mungkin insya Allah lebih mudah adalah dengan mengunjungi e-library atau perpustakaan digital Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di sana tersedia buku ini untuk panjenengan baca atau panjenengan pelajari. Itu Mas Diki. Oh, jadi tidak diperjualbelikan, tapi kalau masyarakat pengen membaca buku tersebut ataupun isi buku tersebut bisa mengunjungi ke kantor Bawaslu Kabupaten Betul. Magelang atau Oke. bisa melalui tadi ya. E-library Tadi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tengah gitu. Nah, Tersedia di sana buku ini, Mas Diki. Begitu. itu gratis ya Pak kalau mau datang Bawaslu mau baca Gratis, gitu gratis. ya. Dengan senang hati kami menerima kehadiran sahabat Gemilang untuk belajar bersama. Wabil khusus untuk membaca buku ini kami persilahkan. Gitu Mas Diki. Oh iya, baik. Baik Pak Hafid, untuk pelajaran penting dari dinamika di lapangan nih Pak Hafid. Dari buku ini kita juga memetik hikmah terkait dengan pengawas ad hoc bahwa integritas dan keteguhan hati teman-teman pengawas untuk selalu mempedomani regulasi adalah kunci suksesnya tugas mereka di dalam melakukan pengawasan. Mereka bekerja bukan karena jabatan, tapi karena rasa tanggung jawab dan rasa terpanggil untuk menjaga suara masyarakat yang sudah hadir di masing-masing TPS, Mas Diki. Oke, baik. Nah, untuk di Kabupaten Magelang sendiri nih, bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan Pak Hafid? Alhamdulillah peran masyarakat wilayah Kabupaten Magelang pada saat penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 kemarin sangat penting. Masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra, sebagai kawan atau sebagai sahabat maupun sebagai rekan untuk bersinergi dengan kami, baik Bawaslu Kabupaten Magelang maupun teman-teman pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, juga teman-teman pengawas di tingkat TPS. Jadi peran penting masyarakat itu sangat kami apresiasi. Dan kami juga sangat berniat untuk terus meningkatkan peran penting masyarakat di dalam melakukan pengawasan tiap tahapan, baik pemilu maupun pilkada yang akan datang. Oke, baik Pak Hafid, terima kasih Pak Hafid. Ini karena waktunya udah mepet banget nih Pak Hafid. Nah, pesan utama buku ini bagi penyelenggara dan masyarakat nih Pak Hafid. Untuk bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara, terlebih yang pertama mungkin bagi masyarakat secara umum, jika memang pada teman-teman atau pada Bapak Ibu yang ingin mempelajari demokrasi secara umum maupun penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, khususnya terkait dengan pengawas ad hoc di wilayah Jawa Tengah, bisa menjadikan buku ini sebagai referensi, sebagai salah satu rujukan untuk mempelajari tentang keberadaan atau eksistensi pengawas ad hoc di wilayah Jawa Tengah, Mas Diki. Nah, untuk teman-teman penyelenggara atau teman-teman sahabat
Gemilang yang ingin menjadi penyelenggara pada gelaran pemilu dan pilkada yang akan datang, buku ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk belajar dan untuk mengetahui tentang bagaimana dinamika pengawasan di lapangan. Begitu Mas Diki. Oke, dan terakhir nih Pak Hafid, harapan bagi masyarakat, terutama buat pilkada mendatang atau pemilihan mendatang gitu. Terima kasih Mas Diki, pertanyaan yang bagus sekali. Kami dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Magelang, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang yang senantiasa bersedia untuk menjadi sahabat, menjadi mitra, menjadi teman sinergi kami dalam melakukan tugas-tugas kami selama ada tahapan baik pemilu maupun pilkada. Pun demikian juga selama di luar masa tahapan. Kami selalu bersinergi, bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat. Harapan kami kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, semoga sinergi atau kerjasama, kebersamaan kami dengan masyarakat senantiasa dapat ditingkatkan, Mas Diki. Oke, baik, terima kasih Pak Hafid untuk penjelasannya dan harapannya pagi hari ini. Dan sahabat Gemilang dan juga Pak Hafid, karena ini waktunya udah mepet banget, sudah jam 10 lebih ya. Baik Mas Diki, terima kasih juga kesempatannya yang diberikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Magelang, dan juga terima kasih kepada sahabat Radio Gemilang FM dimanapun Anda berada. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertegur sapa kembali lewat Radio Gemilang FM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Gemilang, demikian program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Terkait tema kita hari ini adalah bedah buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 Jawa Tengah bersama Bapak Muhammad Hafid, Bawaslu Kabupaten Magelang, Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Sampai bertemu di program Jamus Gemilang selanjutnya. Saya Diki Darmawan bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.